Halo teman-teman semuanya, sudah cukup lama tidak bersua dan aku seneng banget hari ini karena akhirnya ada kesempatan untuk cerita tentang buku kesayangan aku sepanjang tahun ini, yaitu adalah The Ballad of Songbirds and Snake dari Susan Collins. Buku ini adalah buku prequel dari seri The Hunger Games. Buat teman-teman yang belum pernah dengar atau udah pernah dengar tapi belum tahu ceritanya, The Hunger Games adalah series karya Susan Collins yang terdiri dari 3 sequel, yaitu The Hunger Games, Catching Fire, dan Mockingjay. Ketiganya adalah buku yang mengisahkan tentang Katniss Everdeen, seorang gadis 16 tahun yang hidup di dunia setelah kita yang bernama Panem. Jadi ini ceritanya dystopian world gitu, ceritanya bumi ini tuh hancur, yang bumi yang kita tinggalin sekarang ini hancur, dan hanya menyisakan North America aja, karena lautnya udah naik, permukaan lautnya, dan segala macamnya kayak gitu. Pokoknya intinya cuma ada North America aja. Nah, tapi namanya udah bukan North America, jadi mereka ngasih nama itu namanya Panem. Nah, itu tuh Panem ini dibagi menjadi 13 distrik yang dikuasai oleh kota yang disebut capital. Jadi capital ini both nama pemerintahannya dan juga nama kotanya. Ini tuh pemerintahannya kejam gitu ceritanya dan dipimpin oleh seorang Presiden Snow. Tiap tahunnya Capital mengadakan The Hunger Games. Simpelnya itu setiap distrik dari 1 sampai 12, karena 13-nya udah dihancurin Capital waktu mereka memberontak, mengirimkan 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki untuk bertarung sampai mati di Capital sana. Pemenangnya bakal dapat kekayaan dan kemuliaan, pokoknya semuanya dia dapat apa yang mereka inginkan. Dan ini dikemas kayak Indonesian Idol gitu, itu adalah sebuah hiburan dan orang-orang kaya di Capitol sana bisa ngasih sponsor dan semacamnya. Begitulah, dan aku yakin setiap orang yang udah baca atau udah nonton The Hunger Games pasti tahu gimana rasa sebelnya kita sama sosok Presiden Snow. Nah, menariknya, Susan Collins bulan Mei tahun 2020 kemarin menerbitkan prequelnya dari series ini, yaitu ini nih, buku ini mengisahkan kisahnya Presiden Snow. Nah, penasaran nggak tuh? Aku sih penasaran banget waktu tahu, soalnya ya Presiden Snow kan penuh dengan misteri dan gosip-gosip gitu ya. Jadi siapa sih yang nggak mau tahu tentang Presiden Snow dulu gimana sih dia bisa sampai jadi presiden gitu-gitu. Jadi buku ini langsung jadi wishlist aku dan akhirnya bisa aku beli sekitar bulan Agustus ini. Yuk, langsung aja kita lihat bukunya. Kita mulai dari cover. Ini aku beli yang versi hardcover. Ini di sampul luarnya ada warna hijau, ada gambar ular sama burung. Ini kayaknya Mockingjay ya, kayaknya ya. Terus waktu lihat ini aku berpikir bahwa si ularnya ini tuh si Presiden Snow gitu, dan burungnya ini mungkin entah siapa gitu tokoh ya. Terus ternyata memang nyambung banget sebenarnya sama isi dalamnya. Terus ini dalamnya itu yang sampul satunya lagi tuh warna kuning, terus ada ular gitu. Nah, waktu aku ngeliat ular itu, aku tuh langsung kepikiran, aku mikirnya itu si ularnya tuh ngepresentasiin si Presiden Snow. Aku juga gak ngerti sih kenapa aku langsung mikir ular itu Presiden Snow gitu ya. Emang kayak Voldemort gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ini hijau, ini kayak lambang asrama Slytherin gitu gak sih? Anyway, lanjut, buku ini masih mengusung tema dystopian world, action, adventure gitu juga. Ini latar belakangnya itu Capitol gitu. Tapi ini Capitol yang ini, yang ada di sini tuh beda, bener-bener beda banget sama Capitol-Capitol yang ada di 3 buku lainnya. Di sini Capitol masih lemah dan baru aja hancur, bener-bener hancur. Karena mereka kan habis perang ya. Ini ceritanya tuh habis perang yang 13-nya hancur itu, ternyata Capitolnya juga hancur. Jadi ini tuh bukan Capitol yang megah, orangnya muntahin makanan karena mereka saking kayanya gitu, enggak. Di sini mereka juga sama-sama suffering karena habis perang. Ini salah satu yang aku suka dari buku ini karena kita dikasih gambaran kalau perang itu menyengsarakan semua pihak. Mau dia itu menang, mau dia itu kalah, bahkan yang menang pun tetap aja terdampak, tetap aja ada trauma, tetap aja banyak korban, dan pokoknya tuh nggak ada bagusnya deh perang itu gitu. Buku ini mengisahkan cerita tentang Presiden Snow, tapi ada tapinya, ternyata ini nggak seperti yang aku bayangkan. Aku pikir ini kita bakal dikasih tahu gimana caranya si Presiden Snow ini naik tahta gitu ya, jadi presiden, tapi ternyata kita bukan balik ke masa-masa konflik politiknya Presiden Snow, tapi kita jauh banget mundur ke zaman Presiden Snow masih SMA. Di masa ini juga udah ada The Hunger Games, tapi belum terstruktur dan belum semutakhir pas zamannya Katniss sama Pita. Dan jeng, waktu itu setiap tribute itu dimentori oleh 1 anak Capitol. Dan coba tebak Presiden Snow kebagian di distrik berapa? Tebak-tebak. Yep, 12.
2015. Udah kerasa ya ada link-link kayak gitu. Nah, terus lanjut, jadi Presiden Snow ini mementori gadis dari 12 yang namanya Lucy Gray. Nah, mereka lalu saling bantu-membantu untuk bisa sukses gitu, biar Lucy Gray-nya bisa tetap hidup, dan Snow juga pengen dapat beasiswa buat kuliah. Jadi kalau misalnya kamu ngementorin anak dari distrik, terus anaknya itu menang, kamu juga dapet nilai plus gitu lah intinya. Dan selama proses-proses itu timbullah percik-percik rasa di antara mereka. Sorry, geli banget ya sebenarnya kalau udah baper-baper gitu. Oh, ya ampun, Koryo so sweet banget gitu. Tapi terus keinget kalau ini tuh si Presiden Snow yang kakek-kakek jahat itu. Tokoh-tokoh di sini cukup banyak, tapi nggak yang bikin kita lupa ini tuh lagi ngomongin siapa sih gitu. Tokoh utamanya itu sebenarnya hanya segelintir orang, jadi yang benar-benar diomong itu cuman ada beberapa orang aja. Jadi kita benar-benar bikin kita jadi fokus dan nggak pakai lupa ini siapa dan siapanya gitu. Tokoh Snow di sini menurut aku menarik karena buku ini kan diceritakan dari sudut pandang Presiden Snow. Jadi kita bisa mengerti gimana logika dan cara berpikir si Presiden Snow. Kalau di series yang lainnya kan kita cuma lihatnya dari luar ya, kayak kita kan dari sudut pandang Katniss, jadi kita taunya ya Presiden Snow itu jahat-jahatnya gitu, semuanya pokoknya itu tahu dari luar. Tapi kalau di sini kita bisa rasain gimana galaunya dia, gimana hiruk pikuk perseteruan yang ada dalam diri Presiden Snow gitu. Terus ada juga poin-poin di ceritanya dimana aku tuh ngerasa kasihan tahu sama si Snow ini. Jadi ceritanya si Snow ini dia di sini dipanggilnya Koryo. Karena namanya kan Coriolanus gitu ya. Jadi nama kecilnya Koryo. Terus ada poin-poin dimana aku jadi kayak makin penasaran, kok kamu jadi jahat sih Koryo gitu, kapan sih kamu jahatnya gitu, kenapa sih gitu ya, dan gitu-gitu. Tokoh selanjutnya Lucy Gray itu enggak kalah menarik. Yang paling aku suka dari Lucy Gray ini adalah jujur aja dia itu banyak banget scene yang dia tuh nyanyi gitu ya, dan aku paling suka itu. Lucy Gray ini ceritanya kan dia penyanyi, jadi banyak banget lagu-lagu yang dia nyanyikan di sini. Jadi bentukannya lirik gitu kan. Teman-teman mungkin udah notice kalau di seri-seri sebelumnya di buku-bukunya itu juga udah banyak ada beberapa lagu kayak yang Katniss nyanyiin gitu kan. Tapi di buku ini tuh bener-bener jauh lebih banyak. Ada juga lagu-lagu yang dari sebelumnya dan pokoknya seru banget deh. Dan aku suka karena liriknya itu ya kan itu kayak modern puisi gitu ya, jadi indah, berima, pokoknya cakep deh, dan bisa banget ngegambarin perasaan si Lucy Gray. Pokoknya aku suka banget sama si Lucy Gray. Ceritanya di sini nama Lucy Gray ini diambil dari puisi karangan William Wordsworth. Pokoknya makin banyak aja pokoknya list yang bikin aku suka sama Lucy Gray. Selanjutnya ada Sejanus Flynn. Kalau lihat si Sejanus sama Snow berinteraksi itu aku berasa lagi lihat It dan Super Ego gitu. Satunya pleasure seeker banget, satunya idealis banget, apa-apa pokoknya harus sesuai dengan moral gitu. Seru juga sih sebenarnya ngeliat Presiden Snow terombang-ambing nuraninya karena si Sejanus ini. Dan si Sejanus ini juga yang bisa bikin aku nyaris menitikkan air mata. Kenapa? Kayaknya aku gak mau udah jadi spoiler. Tokoh selanjutnya ada tokoh yang bikin aku ternganga-nganga, sungguh amat ramah, sangat terkejut. Itu adalah Tigris. If you remember, ada orang di Capitol yang nolong Katniss waktu di buku terakhir itu Mockingjay, dan namanya Tigris. Dan di sini ada juga Tigris, tapi Tigris itu adalah sepupunya Snow. Jadi dia tuh sepupu, tapi bukan cuma sepupu yang sepupu ya udah, tapi itu tuh sepupu yang berasa kakak kandung, tinggal serumah, dan basically dia yang ngehidupin Snow. Terus dan ini tuh bikin aku penasaran banget, terus gimana ceritanya dia bisa jadi dendam kesumat banget sama adik kesayangannya itu. Sayangnya walaupun aku udah selesai baca buku ini, aku tetap nggak tahu dan nggak nemu jawabannya. Karena Koryo di sini bukan villain ya kan dia protagonis kan ya di sini. Jadi pastinya ada orang lain yang mengisi posisi villain itu. Di sini ada Dr. Gaul. Dia tokoh yang eksentrik banget dan penuh dengan ide. Dia adalah kamu pasti nggak mau aku kasih tahu, jadi kalau penasaran mending baca aja. Menurutku buku ini seru banget. Kita bersama-sama merasa stres, tegang, kalut, sedih, jatuh cinta, bucin, pokoknya semuanya itu bareng Presiden Snow. Alurnya cukup cepat, aku sama sekali nggak merasa bosan pas baca buku ini. Ada sih waktu awal-awal aku bacanya agak tersendat gitu, tapi setelah itu rasanya pengen langsung diselesain aja. Latar tempatnya ada beberapa yang udah kamu kenal kalau misalnya udah baca buku-buku sebelumnya, dan itu yang malah bikin buku ini tuh makin bikin wah gitu. Jadi kayak
pas bacanya itu kayak lagi main puzzle gitu, jadi kayak pas baca gitu ya, loh ini kan yang waktu itu loh gitu, jadi pokoknya banyak loh-lohnya gitu lah, pokoknya seru. Konflik yang terjadi juga beragam, nggak cuma konflik di luar atau sesama tokoh, tapi juga banyak konflik batin yang malah bikin makin seru kalau menurut aku. Intinya dari semua itu adalah aku sangat amat merekomendasikan kepada teman-teman untuk baca buku ini. Tapi walaupun ini ceritanya adalah cerita sebelum ceritanya Katniss, aku rasa lebih seru kalau teman-teman udah baca dulu trilogi The Hunger Games-nya. Jadi biar dapet gitu loh pas bagian-bagian yang bersinggungan dengan masa depan. Jadi kalau teman-teman udah baca yang sebelumnya, pas baca buku ini tuh bisa terwah-wah dengan sukses. Aku ngasih rating 5/5 untuk buku ini karena aku suka itu. Buat teman-teman pecinta The Hunger Games, you definitely have to read this. Buat yang belum baca, coba deh baca. Bukunya seru, paket komplit banget, ada tegang, haru, sedih, seneng, tapi tetap nggak segitu complicatednya sampai bikin pusing gitu, nggak. Sangat enjoyable sekali. Cukup sudah aku meracau banyak tentang buku ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Aku harap kamu dalam keadaan baik dan juga lagi baca buku yang seru sekarang. See you in the next video.